Host nang tengah. Oh, nanti. Hah? Mas Kopri sama Mas Joko kita apa? Oh, siap. Iya, iya. Ada cep, Mas semuanya Kopri sama Joko dulu semua ya. Oh, udah semuanya sholat tadi juga. Kamu aja dulu. Aduh. Oh, Mau bisa. dipakai ini pengeras suara atau? Sudah pakai ini, Pak. Nggih, cukup, Pak. Tes. Tes. Tes Bapak mungkin apa ya? Oh, ya. Coba. Ya wis. Sekarang dia enggak, Pak. Niku sing ngatur, Pak. Oh iya. Itu tadi. Itu sekarang. 15 menit konsepnya kita ngobrol-ngobrol aja. Oh iya. Oh iya. Pak. Oh iya. Kursi kurangi satu. Karena kalau terlalu serius ternyata penontonnya sedikit Pak. Oh iya. Iya. Harus ada diselidiki. Ini masuk Rate TV ini berarti. Jadi kita share biasanya langsung semuanya. Iya. Saya share juga ke Kalak Ina, Pak. Oh iya. Linknya udah ada. Buatkan link aja dulu. Ya, monggo. Lain itu betul ya. Oke, monggo. Udah kan, udah. Lain betul. Halo. 3, 2, 1, action. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tangguh, kembali lagi ketemu dengan kami dari podcast Satsut BPBD Kabupaten Kebumen. Saya Imam Suroto dengan didampingi oleh Pak Bagus Prianto. Bapak Bagus Prianto. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tentunya ada kunjungan resmi dari pusat ya, dengan pusat maksudnya gitu ya. Dan sahabat Tangguh, perlu diinformasikan kami dari podcast BPBD Kabupaten Kebumen live langsung dari pos Nataru yang berada di Petanahan. Dan sore hari ini kita kenalkan dulu Mas, ini narasumber bintang tamu ya dari BNPB. Selamat sore Pak Tafif, selamat datang di podcastnya BPBD Kebumen dan di poskonya Nataru BPBD Kebumen. Ya, terima kasih. Selamat sore. Luar biasa di BPBD Kebumen. Iya. Dampingi Di- Pak Asep. Terima kasih. Terima kasih Pak Sep. Dampingi yang tidak asing lagi. Yang punya BPBD Kebumen. Pak Aryono Wahyudi, selamat sore Pak, selamat datang. Selamat datang juga ke. Baik, sore hari ini Bapak, kami beserta kru dari podcast, mohon maaf ini dadakan kami ajak untuk memberikan sharing informasi ke sahabat Tangguh di manapun dia berada terkait dengan Nataru nih, mudik Nataru tentunya ya, yang BNPB sudah menggalakkan pos di berbagai kabupaten di Jawa Tengah maupun di sekitar Pulau Jawa. Kesan-kesannya Pak ini datang ke Kebumen. Ya, baik, terima kasih. Untuk BNPB memang melakukan monitoring terhadap beberapa daerah yang ada di Provinsi Jawa, kemudian Provinsi Bali, dan Provinsi Lampung. Ini semuanya ada 8 provinsi. 8 provinsi, Kemudian ya. Monitor juga di kabupaten kotanya masing-masing. Sebelumnya ini saya informasikan semuanya kepada sahabat Tangguh yang ada Ya, di sahabat Kabupaten Tangguh, ya. Kebumen ya. Mungkin perlu tahu juga bahwa dalam tahun 2023 ini bencana di Indonesia sampai dengan posisi tanggal 21 Desember itu telah terjadi 4.847 kali. 4.000 ya. Di antaranya bencana yang mendominasi itu adalah pertama kebakaran hutan dan lahan. Saya dengar walaupun di sini siaga bansor, tapi ternyata kemarin barusan terjadi kebakaran Kebakaran lahan ya.
mudah-mudahan sudah teratasi dan ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Jadi walaupun sudah mengarah kepada cuaca hidrometeorologi basah, tetapi juga kewaspadaan terhadap adanya kemungkinan kebakaran juga perlu diwaspadai. Ingat cuaca panas juga masih ada. Kemudian yang berikutnya bencana yang adalah cuaca ekstrim, itu ada 1135, kemudian banjir itu ada 1114, dan tanah longsor ada 568. Kemudian kekeringan 166 dan gelombang pasang itu ada 31. Apalagi ini nanti perlu dipersiapkan ya. Saya dengar tadi Pak Kala menginformasikan bahwa nih pada tanggal 30 akan ada Kebumen Marathon ya di altitude 2.500 dan ini kebetulan di pantai selatan ya. selatan Jawa Tengah dan memang yang terkenal dengan ombaknya yang sangat besar. Oleh karena itu pengamanannya juga harus lebih intensif sehingga mudah-mudahan kegiatan maraton nanti akan berjalan dengan lancar. Amin. Amin, Pak. Sebagai informasi bahwa khusus untuk hidrometeorologi basah yang sekarang sedang disiapkan oleh para BPBD di seluruh Indonesia itu adalah bahwa bencana hidrometeorologi basah memang mendominasi di seluruh bencana dari yang 4.000 lebih tadi. Itu ada 2.848 kejadian bencana di seluruh Indonesia, di mana cuaca ekstrimnya 1135, kemudian banjir 1114 dan tanah longsor itu ada 564 dan gelombang pasang ada 30. Selama kegiatan Nataru ini, potensi bencana tahun 2023 dan 2024 itu adalah dengan beralihnya musim kemarau menuju ke musim penghujan, terdapat beberapa potensi bencana hidrometeorologi basah pada periode Nataru 2023 dan tahun baru 2024. Yaitu yang perlu diwaspadai itu berkaitan dengan banjir ya. Jadi meskipun hujannya hanya sebentar, kalau memang adanya kerusakan alam itu bisa banjir. Jadi 1 jam atau 2 jam, kalau banjir berarti ada potensi kerusakan. Betul. Okay. Kemudian tanah longsor dan gelombang pasang, ini kan pantai selatan ya. Pantai selatan. Kemudian yang tadi saya sudah melihat sepintas keberadaan daripada posko BPBD ini cukup bagus lah, artinya dengan bangunan tenda 4x12 ya. 4x12. 6x12 itu sudah dibentuk sedemikian rupa, ini sudah menjadi suatu percontohan ya, dibagi 3 ruangan ya, 1 ruang utama artinya sebagai tempat terima tamu ataupun aktivasi. Kemudian yang berikutnya ada posko ya, jadi pusdalop yang ada di ini tadi ya, dari tenda bagus juga. Kemudian yang berikutnya adalah ruang istirahat. Jadi udah dari bagian ini saya kira mungkin ini suatu hal yang ideal, mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi standar kalau misal jadi posko itu tadi ya. Dan memang yang harus dipersiapkan, dan saya kira dari Kabupaten Kebumen BPBD sudah menyiapkan, itu pertama adalah apel kesiapsiagaan, mungkin sudah selesai. Pengecekan alat, perangkat, personil dan anggaran dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah. Kemudian SK darurat tadi saya sudah ada ya, SK daruratnya dari November dan perkiraan sampai dengan bulan Juni ya. Kemudian kalau memang memerlukan dukungan silakan mengajukan dukungan ke BPBD. Tentunya BPBD adalah sesuai dengan fungsinya pusat, itu adalah untuk mengisi gap ya. Makanya apalagi di akhir tahun anggaran ini tadi ya. Kemudian kita kemudian sebagai tempat operasional mitigasi kesiapsiagaan, yaitu tempat penguatan tanggul dan lereng ataupun kedalaman saluran serta penyiapan logistik dasar pengungsi dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan apa yang ini sudah disiapkan oleh BPBD. Dan memang juga sudah ada surat edaran untuk daerah-daerah yang akan dilalui terutama di jalur mudik itu. Jalur mudik ya, betul. Itu adalah di Provinsi Lampung, Bali, dan provinsi yang ada di Jawa. Di Jawa itu ada Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, DIY, kemudian Jawa Barat, Banten, sama DKI. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya cukup terkesan ya di sini, dan kebetulan ini juga
nama tempat daerah saya ya. Saya alumni SMA Negeri Karanganyar Kebumen tahun 80. Terima kasih. Baik, ini luar biasa Pak Bagus Mas Heri ya. Kata Pak Tafib dari sini. Iya, alumni Karanganyar ya, asli Kebumen Pak ya. Ya, memang saya istilahnya punya darah 3 tadi, ada Kebumennya karena memang saya SD-nya di Meles, ya, Meles, di Karanganyar. Kemudian saya juga pernah tinggal di Tegal, ya. Dan tapi lahirnya saya di Brebes di Kersana, Brebes kawan. Apa semua itu tapi yang apa semua ya, semua. Orang apa kayak orang apa orang kepenak ya. Iya. Kalak mungkin Kalau ada berdirinya posko ini mungkin tujuan apa yang dari BNPB mungkin peraturan dan sebagainya apakah sudah terpenuhi atau belum? Iya, ya, terima kasih. Jadi pertama saya ucapkan selamat datang gitu Pak Tafib dengan rekan-rekan dari BNPB. Ini yang kita sajikan Pak, seperti ini kondisi di Kabupaten Kebumen termasuk personilnya seperti ini, termasuk terkait dengan pengerahan posko. Kami memang melibatkan semua potensi yang ada, relawan-relawan yang ada. Jadi kalau disampaikan tadi pentaheliknya kita usahakan berjalan. jalan nih Pak. Kemudian yang kita harapkan sih ini memang luar biasa. Ini sebenarnya idenya dari teman-teman BNPB pusat seperti itu. Jadi dari Jakarta, bahwasannya Kabupaten Kebumen adalah salah satu kabupaten yang ditunjuk untuk tempat atau untuk melakukan aktivasi posko Natal dan Tahun Baru. Nah ini memang kalau dicampur seperti itu ya siap dan siap gitu kan. Nah terkait dengan tadi yang disampaikan oleh beliau, beberapa administrasi memang sudah kita siapkan. Jadi memang sebelum posko ini berada pun sudah kita persiapkan khususnya untuk antisipasi bencana bansor ya. Iya. Bagian Banjir bencana longsor. utamanya nah, kan tetapi memang posko ini sangat luar biasa Pak. Jadi kami baru berdiri 1 malam pun sudah ada laporan, tapi karhutla. Nah itu kan yang sampaikan kan anomali ya, kita sudah persiapannya banjir dan tanah longsor, ternyata kejadian bencana yang kita tangani oleh posko ini langsung Pak, ini ternyata tentang karhutla. Tapi alhamdulillah teman-teman karena sudah biasa sigap gitu ya, langsung apapun siap gitu, sehingga langsung bisa kita atasi. Kalau tidak ada aktivasi posko ini yang didorong oleh BNPB, mungkin kita masih 1 jam harus ke titik sini Pak. Tapi kalau kemarin kita paling 15 menit sudah bisa langsung menyiapkan kondisi, kemudian bisa kita Peralatan selesaikan juga. peralatan Nggih. listrik semuanya sudah clear semuanya. Jadi dalam waktu 2 jaman itu sudah bisa tertangani semua. Nah ini memang kondisi yang menarik bagi kita Pak. Jadi kondisi sebenarnya sudah mulai masuk musim penghujan, tapi masih ada apa ya? Masih ada sisa-sisa El Nino itu seperti itu. Nah kalau tadi saya terima kasih Pak. Tadi evaluasi sedikit evaluasi terkait dengan pelaksanaan kita, di mana kita membagi menjadi 3 ruang ya, 3 bilik, ada tempat istirahat, kemudian tempat untuk visual op sementara yang di dalam lapangan, dan kemudian untuk matam. Ini memang ide-ide dari rekan-rekan berkembang di lapangan, penyesuaian kita perbaiki lagi. Tapi sekali lagi saya mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen Pak Tafib mengucapkan terima kasih kepada BNPB atas dorongan untuk mendirikan posko. Karena biasanya kami posko itu posko yang lebaran ya. Posko lebaran. Tapi kalau yang Nataru ini Nataru baru. Tapi ternyata sangat bermanfaat Pak. Jadi sudah banyak yang memanfaatkan. Jadi sekali lagi dan juga dukungannya BNPB luar biasa. Itu sekali sampaikan. Ya, jadi terima kasih lah. Ini kebetulan posko yang pertama yang kami kunjungi di tahun 2023 dan surprise sekali ya. Jadi Kebumen memang luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi mungkin barangkali mohon nanti Pak Kalak supaya biar nanti juga diketahui dengan posko yang lain, nanti mungkin kita
melihat bilik-biliknya tadi ya. Biar Boleh Pak, boleh nanti di live langsung ya Pak ya. Nanti kita siapkan dari tim medianya. Jadi nanti kita langsung sidak Mas Eri berserta kameramen ya biar teman-teman bisa melihat semuanya. Jadi ini Pak dari Kebumen pos pertama yang dikunjungi Pak. Ini tujuan dari Pak Tafif sendiri nih masih keliling di wilayah Jawa Tengah Pak untuk poskonya. Jadi kebetulan jadi BNPB membentuk tim monitoring kesiapan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah selama Nataru itu ada di 8 provinsi tadi. Jadi ada Jawa dan termasuk DKI, kemudian di Bali dan Lampung. Dan kebetulan kami dari Biro Keuangan jadi setiap unit eselon 2 mendapatkan tanggung jawab wilayah. Jadi kami bergabung bersama Deputi Bidang Penanganan Darurat masuk kepada wilayah Jawa Tengah 4. Jawa Tengah 4. Kebetulan kami mendapat 8 wilayah, yaitu wilayahnya adalah Kebumen, kemudian Banyumas ke arah barat ya. Wonosobo dan Pemalang. Dan untuk yang bagian utaranya itu adalah Jepara, kemudian Rembang, kemudian Pati sama Blora. Jauh sekali nanti Pak lompatnya. Keliling ya Pak dari ujung selatan sampai utara nih Pandora. Ini hari ini tapi kan kami harus segera kembali tapi tim yang akan selanjutnya. Siap, G. Ini luar biasa Mas. Pak Bagus mungkin ada yang ditanyakan nih, memang ada sumber dari segala sumber itu bukan pusat Mas. Sedikit aja Pak Tafif, mungkin tadi kan sudah dijelaskan Pak Tafif. Mungkin nantinya dengan berkunjung ke beberapa titik di posko, mungkin ada penilaian nanti nggak Pak, dalam artian dilombakan atau seperti apa Pak? Kita mungkin ya kita apresiasi ya. ada Ngarep podcast sebagai mau mungkin dipromosi ya. Boleh. Orang Kebumen bisa untuk mempromosikan podcastnya kita Pak di BNPB. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Baik, terima kasih nanti apa yang disampaikan yang bagus ya tadi akan. Tapi saya kira di dalam kita meningkatkan pelayanan kepada publik, apa-apa yang bagus, apa-apa yang baik itu pasti akan kita publikasikan dan mudah-mudahan Bapak dan DRWBD juga nantinya tidak akan kesulitan menerima kalau ada yang ingin belajar. Ya. Jadi saya kira nanti kita akan kami sampaikan jadi itu juga menjadi poin tersendiri lah. Jadi dengan ada Baik, ini tim medianya sudah siap. Siap. Bilik Masing-masing. masing-masing ini. Dan kita lihat ya. Iya, kita live langsung. Di luar biliknya ada persiapan pendukungnya. Ya. Kita sidak dulu teman-teman ya. Ada yang disiapkan kamera yang mana Mas? Yang ini aja. Oke. Siapa yang komandan pos pada hari ini? Saya bisa jelaskan ataupun pemakaran aku ya. Komandan ini. Betul tiket saya Pak, yang tiket kerja. bagian hari itu pagi saya dengan teman-teman. Relawan juga bersama pos pemakaran kita. Kita kita ada sebuah dan karhutlah Pak semuanya. Ini dasarnya memang kita dari KRB review kemarin Pak tahun 2023. Desanya juga ada yang potensi tinggi, rendah sampai yang sedang Pak. Semuanya ada semuanya. Jadi udah kajian memang kita Pak di KRB-nya kita di 2023 dan ini SK Poskonya memang mohon maaf kalau SK Posko memang masih proses draft Bapak Bupati masih di bagian hukum tapi kemarin balik lagi revisi dan mungkin besok Rabu kan kita masuk Pak kita kita sediakan lagi ke Pak Bupati ini SK timnya BWD dan relawan BWD P2K BWD yang di bawah
Nah ini beberapa Nomor penting ya nomor Mas ya. penting, iya, Nomor penting. yang bisa dihubungi untuk koordinasi kaitannya dan pencernaan dan lain-lain Pak. Ini Lintas OPD ya Mas ya. lintas OPD semuanya Lintas Pak. OPD. Iya, lintas OPD. Jadi kita tadi Pentahelik, betul. hubungan dengan posko yang di sana juga langsung bisa konektivitas untuk saling bahu membantu untuk penanggulangan bencana. Gitu. Radio juga sudah Dan radio Oh ya, dari radio ini juga pesawatnya. juga, iya. Nataru. Nah, ini update Pak ya untuk kondisi cuaca Kabupaten Kebumen khususnya di wilayah Petanahan dan sekitarnya. Nah, ini juga. Nah ini memang yang diminta kemarin tim dari provinsi Pak. Dan mohon maaf ini kita buat baru konsep kami Pak, mudah-mudahan ya mungkin agak sedikit nanti ini Perbaikan. iya rencana Rencana operasinya operasi. kita buat. Oke. Nah ini data kejadian yang kemarin Pak untuk dokumentasi kegiatan ini yang karhutla. Alhamdulillah teman-teman bisa penanganan tidak kurang lebih cuma 2 jam ya Mas kemarin ya. 2 jam. 2 jam. Berapa personil yang kemarin? Kemarin ada 8 personil Pak, turun ya. dengan Alkon dan lain-lain, semua yang turun. Dan ini juga data-data yang diminta oleh BPD Provinsi dan BNPB kayaknya dengan SK dan sebagainya Pak. Clear Pak. Oke. Untuk data peralatan dan sebagainya tadi di sana di luar Pak. Iya. Oh, biliknya kita intip juga ya. Nah, ini dari teman-teman Pak, ini untuk relaksasi. Relaksasi. Ya. Relaksasinya. Ya. Ini jadi ketika petugas dan nanti kalau ada tamu yang berkenan untuk istirahat, jadi kita sediakan tempat istirahatnya, juga pelayanan untuk kopi dan lain-lain juga kita sediakan Pak di dapur umumnya Pak, di belakang. Dapur umum sementara kita juga sediakan. Jadi untuk alat pendukung semuanya ada di depan ya Mas. Nah, untuk alatnya di depan. Depan semuanya. Jadi memang 3 bilik ini kita maksimalkan karena keterbatasan ukuran ya untuk bangunan poskonya. Jadi kita maksimalkan apa yang ada, bisa semuanya melengkapi lah untuk fasilitas poskonya. Ya, jadi diharapkan dengan adanya fasilitas yang sudah diatur sedemikian rupa, petugas tetap siap dan Siap. selalu dalam kondisi sehat. Prima ya Pak. Dan langsung ke peralatan. Oke. Pak Heri, Ya. macam Mas Heri. setiap Oke, peralatan nih. Ya. Mas Heri nih, Bang. Nih. Hubungan kita Harus pakai ini Pak katanya. kebetulan kemarin kebakaran hutan ya. Ini adalah bantuan dari BNPB termasuk ini. Ini untuk kebakaran hutan dan lahan. Tetapi sering di Kebumen itu kita gunakan untuk longsor Pak. Ya, efektif banget ini untuk pencarian korban karena ini bisa dimasukkan ini untuk lahan gambut sebenarnya. Tapi kita gunakan untuk pencarian korban longsor, kita tancapkan, kita semprot pakai pompa air. Itu malah bisa misah-misah airnya. Lebih mudah kita untuk mengurai material longsoran. Makanya ini sangat multiguna sekali. Terima kasih BNPB atas bantuannya. Kemudian sensor kita siapkan, sensor look on tiap pagi kita panasi. Untuk alat-alat vertical rescue kita siapkan sewaktu-waktu berangkat. Kita untuk velvet kita gunakan 50 Pak di sana, dan tenda keluarga saya simpan di rumahnya Pak RT. Karena untuk distribusi dan mobilisasi karena teman-teman 50%-nya di sini, jadi lebih mudah untuk langsung mobilisasi peralatan. Untuk tenda keluarga juga kita siapkan di sini, termasuk logistiknya kita sudah siapkan. Jadi apabila nanti ada kejadian mobilisasi, termasuk personel, termasuk peralatan juga kita sudah siap langsung on dari sini. Kapal itu belum. Yeah. Kapal juga kita standby kan. Ya, perahu untuk evakuasi, mesin perahu dan perlengkapannya sudah di dalam.
Perahu sudah kita siapkan, kemudian Tangki air juga kita siapkan di sini. rescue sudah kita siapkan. Jadi satu set untuk penanganan awal kita sudah Perahu juga ya, Mas, ya? Iya, perahu untuk PPE-nya. Ini persiapan sudah luar biasa. Ya, yang diharapkan sekali ada kejadian kita sudah bisa menangani dari pos ini dulu, sambil menunggu dukungan dari posko induk dari teman-teman di kantor. Baik, kita harapkan ini tidak dipakai. Harus. Kita harus selalu siap. Ya, siap. Kita berharap Iya. Tidak terjadi. kita itu harus selalu menyiapkan dan juga kita selalu berlatih. Iya, betul. Sehingga pada saat suatu diperlukan kita siap. Dari teman-teman relawan ini ada satu moto, yaitu berlatih, dan berlatih. Jadi kesejahteraan mereka itu katanya berlatih. Makanya tiap bulan itu mintanya pengen latihan bareng gitu. Nah, Kesejahteraan pasukan ya. berlatih. Iya, ada berlatih terus. Ya. Saya kira cukup untuk kita Siap. akhiri ini ya. BPBD takut. Ya, bentar. Iya. BPBD. Luar biasa. Terima kasih sahabat Tangguh. Kita kembali lagi dengan kita dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Kita hanya bercanda saja. Dan Pak Tafib, selamat jalan. Dengan rombongan. Saya sebenarnya pengen di sini lama-lama Pak Tafib. Besok kan masih libur di sini, tapi ternyata beliau masih banyak agenda yang lain, dan semoga di perjalanan selamat. Mungkin Pak Alak. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadirannya Pak Tafib dan tim. Ini yang bisa kita persembahkan dari BPBD Kebumen untuk Indonesia, Pak. Saya mohon ada teman yang untuk koridornya Pak Tafib terkait dengan beliau mau ngecek beberapa lapangan. Nanti siapkan pakai rescue aja. Siap. Terima kasih, Bapak. Yes, terima kasih teman-teman sahabat Tangguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.